Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ita Ramawati dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini kita mau analisis sebuah perusahaan yaitu perusahaan ABCD. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi yang fokus pada pengembangan solusi teknologi terkini. Visi misi perusahaan ini yaitu ingin menjadi pemimpin pasar dalam memberikan solusi teknologi yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Ternyata perusahaan ABCD ini menghadapi tantangan yang lumayan besar terkait gaya kepemimpinannya yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan ABCD ini. Manajer dari perusahaan ABCD ini, sebut saja Mr. X, memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, di mana gaya kepemimpinan ini tidak mendengarkan kritik dan saran dari timnya dan tidak mengambil keputusan bersama, melainkan mengambil keputusan tanpa melibatkan timnya. Dari permasalahan ini, terjadi penurunan efektivitas dan produktivitas karyawan. Para karyawan lebih memilih keluar dari perusahaan ABCD ini dan mencari kesempatan di perusahaan lain. Yang pertama, kita akan menganalisis dulu gaya kepemimpinan apa sih dari kasus ini. Gaya kepemimpinannya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, di mana pemimpin tidak mau mendengarkan kritik dan saran dari timnya dan mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan timnya. Yang kedua, gaya kepemimpinan otoriter memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya yaitu menjadi efektif ketika harus mengambil keputusan yang cepat. Pelaksanaan dan tujuannya juga lebih terarah sesuai arahan yang ditujukan. Kekurangannya yaitu membuat perusahaan menjadi tergantung pada satu orang dan berkurangnya efektivitas kinerja karyawan atau bawahannya karena mereka merasa buat apa kita kasih saran karena tidak akan didengar. Yang ketiga, saran untuk perusahaan ABCD dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan visi misi ini. Tentunya perusahaan harus melakukan evaluasi setiap bulannya agar terarah sesuai dengan visi misi perusahaan ABCD ini. Yang keempat, bagaimana peran komunikasi dalam memperbaiki ketidakcocokan antara gaya kepemimpinan dan visi misi perusahaan ABCD ini. Tentunya Mr. X harus lebih terbuka mengenai visi yang ia buat, tentunya akan membuat karyawan menjadi lebih nyaman lagi di perusahaan ABCD ini. Yang kelima, bagaimana manajer dapat berpartisipasi kepada karyawan dalam pengambilan keputusan strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan ABCD ini. Tentunya sebagai manajer harus mendengarkan atas kritik dan saran dari karyawan. Jika sesuai dengan visi dan misi, maka kita selaku manajer harus mendengarkan saran tersebut. Yang keenam, bagaimana keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Karena dengan keterlibatan karyawan akan meningkatkan otonomi serta kendali kehidupan karyawan dan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dan lebih teratur. Yang ketujuh, bagaimana manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif. Dengan melakukan kegiatan inovatif dan kolaboratif, dapat membantu mengalokasikan pekerjaan agar bawahan meraih kesuksesan secara bersama. Selanjutnya yang kedelapan, bagaimana dampak pemimpin yang sesuai dengan visi misi perusahaan terhadap karyawan. Karena pemimpin adalah panutan karyawan, tentunya akan membuat karyawan lebih bersemangat lagi dalam menjalankan visi misi yang ada di perusahaan ABCD ini. Yang kesembilan, apa manfaat dari membangun budaya kerja yang mendukung partisipasi karyawan dan penerimaan ide-ide baru di perusahaan ini? Tentunya akan meningkatkan jiwa bekerja sama yang baik, membangun komunikasi yang baik, sehingga dapat terbuka antara pemimpin dan karyawan. Dan yang terakhir, yang ke-10, identifikasi dan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam gaya kepemimpinan.
Buat evaluasi yang efektif dengan melakukan program pelatihan, di mana pelatihan itu dapat meningkatkan keharmonisan antara karyawan dan atasan, ataupun sebaliknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil analisis perusahaan ABCD ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Saya Tara Mawati, pamit undur diri. Bye bye.